Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Heru. Cerah sekali pagi hari ini ya. Alhamdulillah. Oke, baik saudara sekalian, pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya sebetulnya agak berat tapi kita buat ringan ya mengenai satu paper ya satu artikel yang ditulis oleh Saunders ya. Judulnya adalah Research Onion ya atau bawang riset ya. Seperti apa sih bawang riset itu? Tapi sebelumnya mungkin kita seringkali dalam penelitian itu mendengar istilah positivism. Kita kadang-kadang juga mendengar istilah didaktif, abduktif, ya, kemudian multi method. Nah, seringkali diskusinya itu tidak apple to apple, ya. Kita bicara didaktif, kemudian kita bandingkan dengan positivism. Nah, saya kira ya ini paper yang ditulis Saunders ini sangat menarik karena memberikan satu gambaran ya, memberikan sebuah peta lapisan-lapisan mana setiap istilah-istilah dalam riset tadi itu bisa kita petakan secara sistematis ya. Nah, ini alhamdulillah nih ya kita ketemu dengan Mbak Uni. Kebetulan Mbak Uni juga banyak belajar tentang paper ini. Mbak Uni sehat-sehat ya. Ya, Oke, Alhamdulillah, Mbak Uni. Prof. Uh, uh. Mbak Uni, boleh tahu mungkin gambaran mengenai artikel dari Saunders ya? Mungkin dikasih gambaran secara umum seperti apa? Silahkan Mbak Uni. Saya share PowerPoint ya, Prof. Oke, silahkan. Bentar. Sudah bisa dilihat, Prof? Sudah jelas sekali Mbak Uni. Sudah. J. Izin, Prof, Ya, menyampaikan sedikit apa yang sudah saya pelajari dan saya pahami terkait research onion tadi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya belajar tentang research onion ini karena kaitannya dengan saya di dalam mengembangkan desain research saya terkait dengan disertasi saya, di mana judulnya itu adalah tentang model ketertelusuran rantai pasokan halal pada ayam ras pedaging dengan menggunakan pendekatan Lean Knowledge Management. Nah, awalnya ketika saya membuat proposal itu juga bingung, sama seperti Prof. Heru jelaskan tadi gitu ya. Ini mengembangkannya seperti apa? Nah, mungkin sedikit mengantar ya, Prof. Walaupun apa ya, cuman perlu kita pahami. Mungkin nanti slide ini akan dipakai Prof untuk teman-teman yang juga sedang mengerjakan disertasi. Yang saya dapatkan dari Prof. Heru selaku tim promotor saya dan juga Pak Wahid Slamet Ciptono dan Pak Lulu, di mana beliau-beliau itu adalah tim promotor saya, mengatakan bahwa disertasi itu beda dengan tesis gitu ya. Kenapa? Karena nanti kontribusi yang dihasilkan itu harus melebihi dari tesis ataupun skripsi S1, S2 itu ya. Karena harus memiliki contextual contribution, methodological contribution, dan knowledge contribution, sehingga disertasi kita, penelitian kita itu harus didesain sedemikian rupa, atau kalau menurut bahasanya Pak Pak Wahid itu dikatakan harus punya research design development. Nah, maka kemudian beliau menyarankan kepada saya untuk membaca buku Saunders tadi, di mana di situ ada research onion. Nah, ini sekedar pengantar saja yang tadi dikatakan bahwa tesis atau skripsi itu berbeda dengan disertasi. Makanya kita perlu tools gitu ya, butuh metodologi yang lebih dibandingkan dengan mengerjakan skripsi dan tesis. Ini juga sekedar pengantar bahwa kenapa mengerjakan disertasi ini berbeda dengan mengerjakan skripsi ataupun tesis, karena namanya juga kan PhD gelarnya ya, Prof ya. Philosophy iya. of Doctor gitu. Maka harus jelas gitu filosofi mengerjakan penelitian itu harus jelas. Maka nih kalau saya mengutip dari slide-nya Pak Wahid, itu seperti kita pernah belajar di filsafat itu ontologinya harus jelas, epistemologinya seperti apa, kemudian adalah yang namanya research methodology. Nah, bawang penelitian atau research onion yang dikembangkan oleh Saunders ini sesungguhnya adalah pengembangan dari pohon riset metodologi ini atau research methodology tree ini. Mbak Uni sambil Ini kita juga saya ngomong nih,
Saya J, ingin Prof. kembali ke previous slide tadi, slide sebelumnya. Itu artinya sebetulnya ini juga bisa digunakan untuk S1 juga ya berarti. Bisa, Prof. Tetapi nanti mungkin apa ya, onionnya atau lapisannya itu mungkin tidak setebal dan sebanyak kalau kita mengerjakan disertasi. Artinya Oke, jadi misalnya yang satu nanti mungkin pada pengembangan ininya tuh hanya metodenya saja gitu ya. Dia nggak perlu tahu oke, filosofinya apa, strategi untuk pengembangan teorinya itu seperti apa. Karena kan tadi ini ya Prof, ini kan beda nih. Kalau kita lihat taksonomi Bloom dari PhD disertasi, kalau S1 itu levelnya ya 1 dan 2 gitu ya. Ini saya dapatkan juga dari Pak Wahid. Sementara S3 itu ya yang paling tinggi tadi. Tuh, sehingga tadi ada novelty-nya atau ada contribution-nya yang saya sebut 3 tadi itu, Prof. oke. Jadi luar biasa taksonomi ini bisa memberikan apa namanya peta tadi yang dituliskan oleh Saunders itu bisa memberikan porsi-porsi yang sesuai ya untuk S1, untuk S2, untuk S3 gitu ya. Betul, Prof. Karena seperti yang saya alami sendiri ketika merancang proposal disertasi kemarin, itu kan juga tanda kutip pertama kan belum bagus juga gitu ya, sampai kemudian diminta direvisi oleh tim promotor. Ini kok disertasi seperti ini. Akhirnya tim promotor menyarankan baca ini. Oh, kemudian baru kita bisa memahami, oh memang ternyata ada perbedaan gitu ya di dalam penelitian skripsi atau tesis tingkatannya. Tesis pun mungkin ada 2 macam ya, Prof. Di sini ada yang sifatnya terapan, ada yang sains. Itu berbeda juga, Prof. Pendekatannya, penerapan Oke, dari apa ya? baik. Jadi dari Uh, taksonomi ini kita lihat bahwa kalau untuk S1 itu level apa nih remembering dan understanding ya. iya, Prof. Kemudian untuk S2 itu applying and analyzing. Kemudian kalau S2 Science itu cenderung di analyzing and evaluating ya. Evalu iya, Oke, dan kita di mahasiswa program S3 itu evaluating and creating. Oke. Oke, saya kira sangat bagus ini untuk memberikan satu gambaran posisi yang tepat untuk para pembelajar ya, baik di level S1, S2 maupun S3 ya. Oke, monggo dilanjutkan lagi Mbak Uni. Saya kira ini menarik sekali. jadi Prof. Saya lanjut ke yang bawang penelitian tadi ya, Prof. Eh, jadi ini kalau saya boleh mengutip dan mentranslate dari yang dituliskan oleh Saunders karena kaitannya tadi dengan bedanya research method sama research methodology itu apa gitu. Nah, di sini metodologi itu mencakup adanya belief gitu ya, ada sistem kepercayaan dan juga asumsi filosofis yang bisa membentuk pemahaman tentang pertanyaan penelitian dan nantinya akan mendukung pilihan metode penelitian. Juga di dalam Saunders itu dikatakan bahwa metodologi penelitian itu merupakan bagian integral dari suatu disertasi yang dapat memastikan konsistensi antara alat yang dipilih, tekniknya, dan filosofi yang mendasarinya. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat, Prof, bawang penelitian yang terbaru gitu ya, karena sesungguhnya Research Onion ini telah dikembangkan oleh Saunders dan kawan-kawan itu dari tahun 2007. Jadi telah terdapat beberapa pengembangan, mungkin sama dengan kita, Saunders dan kawan-kawan juga belajar sehingga akhirnya terdapatlah yang saya dapat itu versi yang tahun 2016 dari bukunya beliau tadi itu di halaman 124. Jadi sesungguhnya Research Onion ini merupakan alat bantu yang tadi dikatakan untuk mengatur penelitian dan mengembangkan desain penelitian tadi research development tadi ya Prof dengan mengikuti lapisan bawang penelitian langkah demi langkah. Nah, di sini seperti Prof bilang tadi, nggak apple to apple kalau membandingkan positivisme dengan deduksi gitu. Kenapa? Karena mereka berada pada lapisan yang berbeda. Jadi ada 6 lapisan, Prof, yang ditulis oleh Saunders. Lapisan pertama itu adalah filosofi. Jadi penelitian kita ini, filosofinya apa? Apakah positivisme, ataukah critical realism, ataukah postmodernisme, atau pragmatisme. Nah, sesungguhnya kalau kita membaca buku-buku yang lain, filosofi penelitian tidak hanya ini. Cuman inilah yang kemudian mungkin disimplify gitu oleh Saunders dan kawan-kawan untuk kemudian bisa kita acu. Karena mungkin kalau kita Artinya baca bisa yang lain berkembang ya, ya Mbak Uni ya. Artinya J, bisa Prof. berkembang ya itu.
J. Jadi tidak mesti ini, kita bisa plotting Ya. itu di situ kalau memang ternyata tidak ada di sini. Karena seperti kita baca di research onion yang sebelum-sebelumnya, ini juga belum sekomplit ini, Prof, yang ditulis Oh, oleh Saunders. Artinya betul seperti Prof bilang tadi, ini bisa berkembang. Nah, oke. kemudian di bawah lapisan yang berikutnya itu ada approach to theory development atau pendekatan di dalam mengembangkan teori. Karena tadi tingkatan dari penelitian disertasi itu kan ada creating ya, Prof ya. Berarti mungkin salah satunya di teori development tadi. Nah, kalau kita biasa mengenal deduktif, induktif, maka kemudian di sini di tengah-tengah Saunders dan kawan-kawan menuliskan ada pendekatan yang namanya abduksi atau abduction. Itu sesungguhnya dia adalah berada di antara deduction dan induction tadi. Kemudian di lapisan bawah yang ketiga itu ada methodological choice. Ada beberapa yang bisa kita pilih. Ada yang monometer kuantitatif, ada yang monometer kualitatif, ada yang multi-method kuantitatif, ada yang multi-method kualitatif, ada yang mixed method simple, ada yang mixed method kompleks. Nah, kemudian di lapisan yang berikutnya, Prof, ini ada namanya strategi. Strategi kita di dalam melaksanakan penelitian. Ada macam-macam. Nah, ini tentu harus disesuaikan dengan nanti pilihan kita tadi yang sebelumnya. Yang misalnya kalau kita deduction yang kita pilih, maka kalau berdasarkan jurnal-jurnal atau teori-teori yang ada, nggak mungkin kemudian case study gitu. Case study itu nanti akan dikembangkan berdasarkan kalau kita milihnya kualitatif gitu kan ya Prof. Makanya Ya. logika-logika penelitian itu sangat terbantu dengan menggunakan research onion. Jadi ini ada beberapa macam, ada eksperimen, ada survei, ada archival research, ada case study, etnografi, action research, grounded theory, naratif. Nah, ini juga sama dengan lapisan yang sebelumnya, bisa jadi kita tidak di sini. Seperti misalnya di sini belum tersebut fenomenologi. Nah, sesungguhnya fenomenologi kan ada juga ya, Prof. Nah, nanti kita bisa combine dengan menggunakan sumber-sumber yang lain. Misalnya dari Creswell, itu kan ada fenomenologi. Kemudian yang di lapisan berikutnya, itu adalah teknik dan proses, time horizon. Waktunya Prof, time horizon itu ada dua macam, ada yang cross sectional, ada yang longitudinal. Nah, kemudian yang lapisan terakhir itu adalah teknik dan prosedur. Nah, di sini mungkin yang kalau S1 itu langsung ke metode teknik dan prosedur. Sementara kalau kita S3 tuh enggak, melalui beberapa tahapan tadi. Di teknik dan prosedur inilah baru kita berbicara collection and data analysis. Nanti untuk menjawab tujuan, misalnya tujuan penelitian satu, nanti toolsnya apa. Itu baru kita bicara sangat teknis. Itu Prof yang research onionnya Prof. Oke, istilahnya luar biasa beragam ya. Tadi di Iya Prof. level apa tadi level strategi itu ada case study, ada survei, ada eksperimen dan lain-lain. Ya, kemudian terus tadi di level apa? eh, di level Methodological. methodological choice ya, itu juga banyak sekali ragamnya. Saya kira nih para mahasiswa perlu memahami itu masing-masing masing-masing konsep tadi ya. Apa sih yang dimaksud dengan monomethod kuantitatif, apa yang dimaksud dengan monomethod kualitatif ya. Saya kira ini penting untuk dipahami. Tapi paling tidak tulisan Saunders ini uh, menjelaskan ya posisi riset kita. Jadi tidak membuat kita bingung ya. Dan mungkin akan lebih baik lagi nih Mbak Uni kalau Mbak Uni bisa kasih sedikit contoh risetnya Mbak Uni nih. Risetnya Mbak Uni gimana nih? Mulainya dari mana ya? Di layer filosofinya atau level paradigm, ya, paradigma, cara kita berpikir mengenai uh, yang kita teliti, kemudian pendekatan pengembangan teorinya seperti apa, kemudian pilihan metodologinya, ya, sampai strategi dan masalah waktu tadi ya. Mungkin di permukaan aja gambarannya kira-kira seperti apa. Silakan Mbak Uni. Baik Prof, izin saya eh, ini. Ini kalau yang research design saya seperti ini Prof untuk metodologi penelitiannya. Jadi dengan mengadopsi research onion atau bawang penelitian ini pada penelitian saya dengan judul penelitian yang sudah saya sampaikan tadi, tujuan akhirnya kan ingin membuat model ketertelusuran rantai pasokan halal untuk unit analisisnya itu adalah ayam ras pedaging.
yang apa ya, halal. Jadi ditinjau dari sisi halalnya. Maka di filosofi penelitian itu saya memilih pragmatisme. Kenapa saya memilih pragmatisme? Karena penelitian ini di latar belakang itu dimulai dengan adanya suatu permasalahan. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah tentang integritas kehalalan. Jadi Indonesia lah terutama ya Prof ya, itu sudah ada produk-produk yang bersertifikasi halal. Karena kan kayak kita konsumen, kadang-kadang tidak tahu produk itu rantai suplainya seperti apa. Artinya kita taunya misalnya ayam KFC gitu ya, taunya ayam KFC dan kita taunya ayam tuh halal. Padahal sesungguhnya Islam itu by design, artinya kita boleh makan ayam asal begini, begini, begini. Asal disembelih dengan mengucapkan basmalah. Asal misalnya pisaunya tajam. Asal ketika menyembelih putuslah 3 urat lehernya. Nah itu kan kita konsumen nggak tahu kan Prof. Nah, Iya, iya. akhirnya kan yang apa yang kita percayai, yang kita percaya adalah stempel halal yang dikeluarkan oleh lembaga pemeriksa halal. Namun ternyata fenomenanya atau kejadiannya adalah terjadi fraud. Artinya yang halal itu setelah diperiksa lagi, yang berstempel halal tadi ternyata nggak halal. Artinya kan kita perlu membuat sistem untuk meyakini bahwa makanan yang kita konsumsi atau yang dikonsumsi oleh konsumen itu ya halal dari hulu ke hilir. Ada suatu ketelusuran yang bisa dipercayai. Maka kemudian saya memilih pragmatisme karena uh, di dalam pragmatisme itu dikatakan bahwa konsep hanya relevan jika akan mendukung tindakan gitu ya. Berangkatnya dari fenomena. Jadi nanti hasilnya itu adalah suatu model yang dapat diaplikasikan seperti itu. Nah, kemudian untuk di apa namanya uh, approach to theory development-nya saya memilih induksi. Karena tadi Hmm. berangkatnya itu bukan dari teori yang udah ada seperti deduksi, tapi berangkatnya dari ini ada fenomena loh, gitu kan. Oke. Kemudian kita eksplorasi untuk kemudian nanti kita buatkan suatu kalau nanti saya tujuan akhirnya itu adalah kontekstual framework karena konteksnya jelas, bukan konsep lagi tapi kontekstual pada rantai supply ayam ras pedaging. Nah, saya menggunakan Jadi induksi. berangkat dari fenomena ya Mbak ya, maka kemudian Oh, pendekatan Anda adalah pendekatan induktif ya, induksi. iya, Oke. iya. Baik. Kemudian saya lanjut ke lapisan berikutnya, Prof, di methodological choice. Nah, ini juga setelah melalui berbagai macam diskusi dan perdebatan dengan tim promotor dan juga tim penguji waktu itu. Waktu itu saya berpikir penelitian ini akan saya kembangkan dengan metodologi kuantitatif. Ternyata tidak. Setelah kesini-kesini, turun ke lapangan, diskusi, maka ini adalah murni kualitatif di mana kualitatifnya itu adalah berbentuk naratif interpretatif yang memang nantinya akan didukung oleh data-data kuantitatif, tapi dia hanya sifatnya supporting saja, Oke. Prof. Di data Kemudian dilapis, kuantitatif itu, data kuantitatif hanya mendukung pendekatan kualitatif yang dilakukan Mbak Uni ya. betul Prof. Karena kalau dulu Uh, kan pengertian kalau yang pakai angka-angka itu pasti kuantitatif, ternyata setelah iya, belajar-belajar nggak mesti seperti itu kan. iya. Jadi ini pemahaman juga untuk para teman-teman belajar ya bahwa kualitatif itu juga bisa saja menggunakan data kuantitatif ya. Data kuantitatif itu sebagai pendukung kajian kualitatif yang dilakukan. Oke, terima kasih Mbak Uli. Selanjutnya gimana Mbak Uni? Selanjutnya itu pada strategi penelitiannya. Nah, di sini saya kalau kita lihat dari bawang yang ada disediakan oleh Saunders ini tadi tidak ada yang fenomenologi. Maka berdasarkan sumber yang lain, penelitian saya ini akan menggunakan strategi fenomenologi. Sedikit lompat ya, Prof. Karena waktu itu diskusi saya dan promotor termasuk dan Prof Heru ini kayaknya cocok dikembangkan dengan menggunakan case study. Ternyata melalui belajar yang lebih detail lagi, ini ada bedanya, Prof, fenomenologi dengan case study. Jadi bedanya sama-sama fenomena, tetapi sedikit saya merahkan itu, Prof. Kalau yang fenomenologi itu adalah fenomena yang nggak baru. Halal itu kan nggak baru kan, Prof. Makan ayam tuh nggak baru gitu. Common, udah sering, orang udah paham gitu. Jadi cuman perlu diteliti lebih jauh, perlu dieksamin lebih jauh. Bedanya dengan case study itu adalah suatu fenomena yang unobservable, baru belum pernah diobservasi. Contohnya COVID-19 itu kan sesuatu yang baru, belum pernah diobservasi karena memang sebelumnya belum ada COVID gitu ya. Jadi dikatakan new, not understood or unexamined.
memang sama sekali belum pernah. Halal ini kan udah sering dibahas, sering dieksamin gitu ya. Cuman kita perlu me lebih jauh lagi untuk kaitannya dengan pembuatan model ketertelusuran tadi, Prof. Nah, maka di Oke, sini saya jadi memilih. strateginya Mbak Uni Mhm. menggunakan fenomenologi ya. Iya, Prof. Akhirnya tadi barusan diskusi dengan ketua tim promotor, diskusi Oh lagi. iya, Ternyata ketua tim promotor juga akhirnya karena banyak bimbingannya itu kualitatif, beliau membaca lagi dan saya diberi inilah ya bahan-bahan untuk ayo dibaca lagi, belajar lagi. Karena oke, tadi ternyata perbedaannya di situ, Prof. Sama-sama fenomena, tapi yang satu nggak baru, yang satu lagi memang baru. Itu case study, oke, oke, menarik ini Mbak Uni. itu, Prof. Monggo, lanjut. Jadi, kemudian kembali ke research onion di lapisan yang ke berikutnya itu adalah time horizon. Itu saya menggunakan yang cross seksional karena waktu penelitian itu tidak panjang gitu ya, Prof. Hanya men-snapshot beberapa rantai supply, semua rantai supply, tapi pada waktu yang sama. Jadi tidak dari tahun ke tahun. Maka itu menggunakan cross seksional. Kemudian di lapisan yang terakhir untuk teknik dan prosedur pada data collection and data analysis itu saya karena ini kualitatif penelitiannya, maka memang lebih banyak menggunakan teknik-teknik pengumpulan data berupa in-depth interview yang kemudian nanti interview itu akan ditranskrip. Nanti transkripnya ini akan diolah menggunakan software. Softwarenya di sini kemarin sesuai diskusi dengan Prof. Heru akan menggunakan N5O. Karena nanti N5O ini coding-codingnya itu akan sangat berhubungan di dalam pembuatan model model ketertelusurannya itu. Mungkin itu dulu Prof dari bawang penelitian yang bisa saya jelaskan yang terkait dengan penelitian saya. Oke, terima kasih sekali ini Mbak Uni. Ini adalah sebuah pengantar, sebuah contoh bagaimana sih bawang riset yang ditulis oleh Saunders itu ya eh, membantu sebuah penelitian ya, baik itu di level S1, S2 maupun S3. Dan Mbak Uni tadi sudah memberikan contoh bagaimana framework ini digunakan dalam penelitian di program doktor. Oke, saya kira sangat menarik ya, sangat membantu untuk para mahasiswa baik di level S1, S2 maupun S3 ya. Mungkin next time kita akan diskusikan lebih jauh lagi seperti apa sebetulnya atau mungkin pada konteks-konteks yang berbeda. Sekali lagi terima kasih Mbak Uni atas apa namanya sumbangan diskusi kita pada pagi menjelang siang. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.